Wa bayanu dzalika annal a'mala la yutasawwaru fi'luha illa biharakatil jawarih. Sebelumnya Al-Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu mengingatkan, ketahuilah bahwa orang yang senantiasa memakan makanan yang haram dan makanan yang syubhat, qalla ayyuwaffaqa li fi'lil amali shalih, sedikit sekali dia mendapatkan taufik untuk bisa melaksanakan amal soleh. Jadi makanan yang haram, makanan yang syubhat, apalagi yang haram, itu bisa menjadi penghalang kita dapat taufik untuk bisa melaksanakan amal soleh. Berat untuk melaksanakan amal soleh. Wa in ufiqa lahu dhahirun, sekalipun memang diberi taufik, diberikan kemudahan untuk bisa melaksanakan amal soleh secara zahirnya, fala budda ay ya'rada lahu minal afatil batinah ma yufsiduhu alaihi. Maka tidak boleh tidak ketika dia melaksanakan suatu amalan yang pada dirinya itu penuh dengan makanan haram, dia yaitu selalu makan makanan yang haram. Nah, dia bisa melaksanakan amal soleh, tapi ketika melaksanakan amal solehnya tidak akan selamat daripada petaka-petaka yang bisa membatalkan, merusak daripada amal solehnya, yang menyebabkan amal solehnya tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa? Adanya sifat ujub. Ya, dia melaksanakan amal soleh, tapi karena lahir di dalam tubuhnya ada makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah, maka makanan haram tersebut bisa mempengaruhi dirinya untuk melakukan sesuatu penyakit hati, melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, yang bisa menyebabkan terusaknya daripada amal soleh, ujub, riya, dan lain sebagainya. Wa ala kulli hal faladhi yakul haram amaluhum mardudun alaihi. Maka faladhi yakul haram, orang yang memakan makanan haram, walaupun dia melaksanakan amal ibadah, amal ibadahnya mardudun, ditolak, tidak diterima. Li'anna Allah thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Karena sungguhnya Allah itu thayyib, Allah dat yang suci, dat yang bersih, la yaqbalu, tidak akan menerima illa thayyiban, kecuali kepada yang bersih. Pada Allah tidak menerima amalan yang kotor. Allah akan menerima amal yang bersih daripada sifat ujub. Allah akan menerima amal yang bersih daripada sifat riya. Maka amal yang diterima itu dari amalan orang yang ikhlas, bersih dari sifat ujub, bersih dari sifat riya, dan lain sebagainya. Wa bayanu dzalika, nah bagaimana itu bisa seperti itu? Wa bayanu dzalika annal a'mal la yatasawwaru fi'luha illa biharakatil jawarih. Penjelasannya seperti ini, annal amal, bahwa sesungguhnya amal-amalan, salatkah, puasakah, ngajitlah, amal apa saja, la yatasawwaru filuha, tidak akan tergambar pekerjaan amal, mengerjakan amal, tidak akan terrealisasi itu mengerjakan amal-amal illa biharakatil jawarih, kecuali dengan adanya gerakan anggota badan. Kita sholat, melaksanakan sholat, beramal melaksanakan sholat, kan ada gerakan badan, kaki bergerak, tangan bergerak, badan kita bergerak. Nah, wa harakatul jawari la tustata', kata Imam Haddad. Jadi secara tabiatnya anggota badan kita tidak akan mampu bergerak, kaki tidak berjalan. Ini secara tabiat, secara syariatnya, walaupun hakikat Allah yang menggerakkan. Tangan kita, kaki kita mampu berjalan, la tustata'u, tidak mampu illa bil quwatil muktasabah minal ghidha, kecuali dengan adanya energi yang dihasilkan dari makanan. Jadi itu makanan yang kita makan, minuman yang kita minum akan menjadi energi untuk tubuh kita, sehingga tubuh kita bisa sehat, bisa bergerak, bisa aktivitas, bisa beramal. Nah, fa'idha kana, jadi sumber energi itu dari makanan. Maka fa'idha kanal ghidha khabisan kanatil quwwah wal harakat al mutawlidah minu khabisatan. Jika makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, yang masuk, asupan yang masuk kepada tubuh kita itu khabis, buruk, jelek, haram. Makanannya, minumannya haram atau syubhat,
kanatil quwwah wal harakatil mutawalidah minhu khabisan, maka energi yang keluar, gerakan yang keluar dari tubuh kita, dari anggota badan kita juga khabisatan, akan jelek. Bagaimana asupan yang masuk ke dalam tubuh kita? Asupannya baik, maka akan melahirkan energi yang baik. Punya energi yang baik, maka akan mampu bisa melaksanakan amalan-amalan yang baik. Kalau asupannya yaitu yang jelek, yang buruk, maka akan melahirkan energi buruk, sehingga nanti akan beramal gerakan-gerakan yang keluar yaitu gerakan amalan yang buruk pula. Qala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Imam Abdullah bin Umar putranya Sayyidina Umar bin Khattab. Imam Abdullah bin Umar mengatakan, "Lau shallaitum hatta takunu kal hanaya." Andai kata lau shallaitum, lau imtinaiyah, syartiyah imtinaiyah. Andai kata sholaitum, kalian sholat, hatta takunu kalhanaya, sampai seperti menjadi mangkuk. Bagaimana mangkuk? Bengkok. Ada mangkuk yang lurus, yang rata, bengkok. Wasumtum, dan kalian sholat, hatta takunu kal autar, sehingga menjadi seperti autar, tali senar. Bagaimana tali senar? Kecil apa besar? Tipis. Ini memberikan gambaran. Andai kata nih kita ibadah terus sholat, saking banyaknya sholat, saking banyaknya ibadah, sholat tiap hari yang wajib bahkan yang sunnah semua sholat, saking banyaknya sampai lemes. Dengan kelemasan itu, saking lemesnya, capek ibadah, capek sholat, sampai badan kita bungkuk kayak mangkok, nggak bisa nggak bisa lurus begini, bungkuk. Kenapa? Kan tiap waktu sholat, saking banyaknya ibadah sholat. Wasumtum, dan andai kata kalian puasa, saking banyaknya puasa, sampai takunu kal autar, sampai badan kalian tipis seperti tali, seperti senar, atau tipis seperti gantar, seperti yang bendera, tipis. Jadi saking banyaknya puasa sampai kurus kerontang, saking banyaknya puasa. Nah, kata Imam Abdullah, ada santri yang puasa sampai kurus, gemuk semua, atau sholat sampai nggak kuat bisa bangun, atau nggak bisa lurus badannya, kalau jalan pun bengkok. Saking apa? Saking lemesnya tiap malam sholat sunnah, tahajudnya, sholat hajatnya, sholat tasbihnya, sholat witirnya 11 rakaat ada. Atau puasanya bukan Senin Kemis doang, puasa Daud, tiap hari puasa Daud. Ada santri yang puasa Daud. Tuh, kalau ada yang puasa sampai saking banyaknya puasa, saking lemesnya sampai badannya kurus, nggak ada dagingnya, karena tiap hari puasa. Nah, kata Imam Abdullah bin Umar, lam yataqabbalillahu dzalika minkum illa biwara'in hajizin. Itu sebanyak itu sholat puasa yang menyebabkan badan sampai lemah, tidak bisa tegak, bungkuk karena saking banyak sholat, badan sampai kurus karena puasa tiap hari puasa terus saking banyaknya puasa. Allah tidak akan menerima itu pahala sholat dan puasa illa biwara'in hajizin, kecuali ketika melaksanakan sholat dan puasanya disertai dengan sifat waro' hajiz, yang menjaga, yang membatasi, menghalangi daripada perbuatan haram dan yang syubhat. Kalau puasanya menjaga diri dari makanan yang haram, minuman yang haram, perbuatan yang haram, begitupun sholatnya, puasa, ibadah yang lainnya, maka baru diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi walaupun sebanyak apapun amal ibadah kita, sholat kita, puasa kita, tapi selama kita tidak bisa menjaga diri dari yang haram, dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanan yang haram, minuman yang haram, pakaian yang haram, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu